Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba sharing tentang materi yang mungkin dibutuhkan oleh milenial, terutama milenial yang ingin menapaki karir atau menapak usaha atau apapun. Judulnya adalah cara mengoptimalkan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan yang ada dalam diri kita, apakah itu berupa keterampilan, berupa pengetahuan, atau kebiasaan apapun, atau segala hal yang dapat dilakukan oleh diri ini untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Itulah namanya potensi diri. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa potensi diri yang rata-rata terlihat atau sudah digunakan oleh kebanyakan orang itu baru sekitar 10-20%. Artinya potensi diri itu masih banyak yang belum terlihat atau belum tergali atau juga belum dimanfaatkan. Itu sekitar 80-90%. Oleh karenanya sangat perlu bagi setiap orang, terutamanya para generasi muda, milenial, dan orang-orang yang baru saja menginjak masa-masa untuk berkarir dan berkarya, untuk menggali segala potensi yang ada pada dirinya untuk dapat berbuat yang maksimal dan menikmati potensi dirinya bagi kesenangan atau kesejahteraan diri dan keluarganya. Nah, pegangan utama adalah bahwa potensi diri itu adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa, rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan. Oleh karenanya akan lebih baik jika kita pergunakan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu berbuat yang bermanfaat di muka bumi ini. Jangan fokus untuk mengambil manfaat, karena ketika kita hanya fokus mengambil manfaat, maka pikiran kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu keinginan memiliki, dan itu belum tentu kita butuhkan. Apa saja cara untuk mengoptimalkan potensi diri? Yang pertama adalah tanamkan rasa percaya diri. Jika seseorang bisa, maka kita juga seharusnya juga bisa. Karena kita juga diberi kemampuan pemikiran dan raga yang sempurna oleh Yang Maha Kuasa, maka jika seseorang bisa melakukan sesuatu yang sangat sulit, maka tanamkan rasa percaya diri bahwa kita juga pasti bisa. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jangan pernah menggantungkan hidup atau menggantungkan tentang apapun tentang diri kita kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang berusaha untuk berbuat demi diri sendiri dan sebisanya demi orang lain. Lalu yang ketiga adalah tanamkan rasa peduli kepada orang lain dan kepada alam sekitarnya. Karena dengan kepedulian yang tinggi akan timbul ide-ide kreatif dan inovatif untuk berbuat sesuatu, dan dengan berbuat sesuatu itu kita akan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri kita. Lalu yang keempat adalah upayakan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi orang yang berguna buat lingkungan dimanapun kita berada. Dengan berpikir atau berusaha menjadi orang yang berguna, maka potensi diri akan kita optimalkan untuk berbuat yang berguna tersebut. Lalu yang kelima, selalu berpikir positif. Karena dengan kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif akan lebih banyak terlihat. Jalan-jalan untuk berbuat yang positif, ya, hal-hal yang membuat pemikiran kita terbuka untuk melihat peluang dan opportunity, itu akan lebih terbuka. Lalu yang kelima adalah bangun networking dan komunikasi dengan pihak manapun, seluas apapun. Karena dengan komunikasi dan networking, ya, wawasan kita makin terbuka lebar, ya, lalu peluang kolaborasi atau
peluang kerjasama dengan orang lain juga akan lebih terbuka. Dengan demikian, dengan kolaborasi dan kerjasama tersebut, maka potensi diri kita akan dapat kita manfaatkan atau kita optimalkan. Lalu selanjutnya adalah berani mengambil risiko. Ya, tentunya risiko yang terukur. Ya, berani mengambil risiko mengerjakan sesuatu yang tentu saja risikonya berupa rugi atau kegagalan, tetapi jika itu sudah diperhitungkan, sudah terukur, kita lakukan, kita rencanakan dengan baik, maka harus kita berani lakukan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri kita. Karena tanpa kita berani memulai, tanpa kita berani mengambil risiko, maka potensi yang ada dalam diri kita akan tetap diam seperti pulau karang yang lebih banyak diam di bawah. Lalu berikutnya, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Karena biasanya lebih banyak kelebihan diri itu muncul ketika kita menyadari kekurangan diri, lalu kekurangan diri kita itu kita buang. Karenanya selalu introspeksi diri, mengaca diri, ya, lalu kenali kelebihan dan kekurangan diri, sehingga begitu kita temukan kelebihan diri, lalu kita optimalkan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Lalu berikutnya, jangan pernah menyalahkan keadaan, atau jangan pernah menyalahkan takdir. Ya, jangan lupa takdir berupa nasib, ya, di luar kematian itu bisa diubah. Bisa diubah dengan doa, bisa diubah dengan sedekah, bisa diubah dengan amal perbuatan yang baik. Karenanya jangan pernah menangisi atau menyesali keadaan, karena biasanya Tuhan itu memberikan sesuatu cobaan pasti ada hikmahnya. Ya, Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Oleh karenanya, terima takdir, terima cobaan dengan lapang dada, lalu berusaha berbuat yang maksimal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dan bermanfaat buat alam sekitar. Lalu yang terakhir adalah selalu menjaga asa atau harapan dalam diri. Kita selalu optimis, ya. Kita selalu berpikir positif. Kita selalu optimis, kita selalu punya harapan bahwa segala kebaikan-kebaikan akan datang dengan kita selalu mengupayakannya. Nah, dalam hal ini kami coba sedikit testimoni tentang diri kami. Ya, ada yang mengatakan orang yang otak kirinya kuat, maka biasanya otak kanannya lemah. Otak kiri itu lebih banyak digunakan untuk hal yang logika, sedangkan otak kanan itu lebih banyak berguna untuk hal yang berupa intuitif atau rasa. Kami sudah membuktikannya. Waktu kami muda, kami berkarya di bidang teknologi sampai menjadi 2 kali The Best Inovator Nasional dengan menggunakan otak kiri atau logika. Lalu dengan berjalannya usia, kami coba mengalihkan potensi yang ada pada diri kami untuk berbuat sesuatu yang menggunakan otak kanan, sehingga kami bisa menulis novel yang judulnya Pelampung Emas. Ya, artinya, ya, anekdot yang mengatakan apabila otak kiri seseorang kuat, maka otak kanannya akan lemah, itu bisa terbantahkan oleh testimoni. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.